Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas Silo Season 2 episode ke-7. Di episode sebelumnya, agar Lucas bisa memecahkan kode Salvador Queen, Bernard mengangkatnya menjadi wakil IT agar bisa memecahkannya. Sementara Solo menyita pakaian Juliet dan memaksanya untuk memperbaiki pompa Silo 17. Apa yang akan terjadi di episode ke-7 ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ke-7, kita akan melihat Bernard membawa Lucas ke tempat yang sangat rahasia. Hanya beberapa orang dalam sejarah Silo yang diizinkan memasuki ruangan ini. Verified. Welcome, Lucas Kyle. Karena kini Lucas menjadi wakil kepala IT, ia diberikan izin untuk memasukinya. Dari sistem, Lucas sudah diakui sebagai wakil kepala IT. Untuk sekarang, Lucas akan tinggal di sini. Kemudian Bernard menunjukkan tempat berisi banyak buku dan sejarah manusia. Tentu Lucas sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Bernard menjelaskan kalau benda-benda di sini adalah peninggalan dari sejarah manusia. Namun lebih banyak lagi data yang tersimpan secara digital di dalam sebuah tablet. Saat Bernard pertama kali ditunjukkan tempat ini, ia mencari tahu tentang kehidupan sebelum Silo. The silo was built 352 years ago. Yang ia temukan hanyalah Silo dibangun 352 tahun yang lalu. Namun ia tidak menemukan tentang alasan kenapa Silo dibuat. Namun yang penting sekarang adalah untuk memecahkan kode Salvador Queen. Lucas sadar kenapa kode ini penting karena mungkin kode ini adalah masalah yang Bernard tidak ketahui. Masalah ini sangat besar, bahkan Salvador Queen susah payah menyembunyikannya dalam kode. Mungkin masalah ini lebih besar dari pemberontakan. Tablet yang berisi semua database manusia memiliki AI yang bisa membantu Lucas menyelesaikan kode. Sementara di lantai mekanik, Knox menemui mekanik lain yang memberinya sebagian bubuk mesiu yang Knox minta. Sebagian akan disimpan untuk kebutuhan lain. Bubuk mesiu ini dibutuhkan untuk menembakkan sebuah roket ke lantai atas. Martha menyalakan sumbu dan semua orang menunggu ledakannya. Awalnya sumbu itu terlihat seperti mati, namun tak lama kemudian roket ini terbang tinggi. Namun roket ini bukan bom. Saat hampir ke puncak, roket ini berhenti dengan sebuah parasut. Roket ini mengeluarkan banyak kertas bertuliskan kalau IT berbohong dan Mechanical ingin kebenaran. Apa yang terjadi pada Juliet? Bagaimana Hakim Meadow meninggal? Dan apa yang IT sembunyikan? Di saat yang sama, Bernard juga sudah menyadarinya dan membaca kertas itu. Sementara di lantai mekanik, Knox mematikan generator dengan sengaja. Semua lantai di Silo mati kecuali ruang IT yang merupakan satu-satunya ruangan yang memiliki listrik. Seperti perkataan Solo sebelumnya kalau ruang IT memiliki sumber listrik dari luar Silo. Di tempat lain, Sheriff Powell dan Hank turun dan di saat yang sama generator sudah kembali menyala. Powell tidak suka dengan rencana Knox karena bisa membahayakan orang yang butuh listrik seperti orang di rumah sakit. Powell berkata kalau ia di sini bukan sebagai sekutu mekanik melainkan petugas Departemen Sheriff. Knox menjawab kalau begitu Powell harus mengerjakan tugasnya, cari tahu siapa yang meracuni makanan di lantai mekanik. Di tempat lain, Bernard menemui Carla yang ditahan di tempat pengasingan yudisial. Carla tidak ingin berbicara dengan Rick sehingga Bernard harus menemuinya. What can you tell me about the gunpowder? Bernard bertanya tentang mesiu yang dimiliki mekanik. Carla tidak menjawabnya. Ia malah bertanya apa yang terjadi pada Martha, Knox, dan Shirley. Carla tidak tahu kalau mereka sudah kembali ke lantai mekanik dengan selamat. Jika Bernard memberitahunya, maka Carla akan memberitahu tentang mesiu di mekanik. Namun Bernard menolaknya dan meninggalkan Carla tanpa menutup matanya lagi. Sementara itu, Robert sedang bersama Camille di rumah mereka. Akibat mekanik yang mematikan generator sebelumnya membuat banyak warga Silo takut. Namun tak semua orang takut, ada juga yang penasaran. Robert ingin menemui Bernard karena jelas Rick tidak becus mengerjakan tugasnya. Jika bukan karena Camille dan Robert, mungkin serangan Knox dan Shirley bisa mendapatkan lebih banyak lantai.
Namun Kamil memberitahu kalau mekanik memiliki alasan. Saat generator mati, Kamil melihat ruang IT sebagai satu-satunya ruangan yang menyala. Kamil pikir kalau IT memang menyembunyikan sesuatu dan saat ini Bernard sedang dalam tekanan. Robert pikir karena itulah ia harus menemui Bernard. Namun Kamil melarangnya dan justru menunggu Bernard yang datang menemuinya. Di tempat lain, Bernard sedang melakukan pidato di depan departemen sheriff. Di episode sebelumnya, saat sheriff ingin memeriksa kematian Hakim Meadow, membuat Bernard mematikan seluruh sistem radio silo. Bernard membuat skenario seolah saat ini Paul sedang disekap di lantai mekanik. Setelah pemberontakan berakhir dan Paul kembali ke atas, maka sinyal radio akan kembali dinyalakan. What does this mean? IT lies to us? Seorang staf sheriff bertanya tentang surat yang ditulis mekanik tentang IT yang menyembunyikan sesuatu. Bernard menjawab kalau mekanik mengontrol tempat yang dialiri listrik. Mekanik hanya mengaliri ruang IT listrik untuk memojokkan IT. Bernard sangat serius untuk mengatasi masalah pemberontakan ini, sehingga segala urusan tentang pemberontakan akan diatasi langsung oleh yudisial. Kembali ke lantai mekanik. Paul dan Hank membawa seorang pria yang dicurigai sebagai mata-mata yudisial. Pria ini mengaku kalau ia memang mata-mata, namun ia bukan pelaku yang meracuni makanan mekanik. Pria ini ditekan untuk memberitahu petunjuk. Karena jika ia diberitahu pada mekanik kalau ia adalah mata-mata, mungkin ia akan dibunuh. Ia menjawab kalau perintah dikirim melalui saluran pembuangan namun tidak tahu siapa yang mengirimnya. Hari ini ada perintah untuk membunuh Knox dan Shirley. Kemudian Paul dan Hank menemui Knox dan Shirley untuk membawanya ke kantor sheriff untuk melindungi mereka. Kembali ke tempat Bernard. Bernard ingin melakukan penggeledahan bagian persediaan sehingga ia butuh surat. Masalahnya Rick belum bisa mendapatkan surat penggeledahan itu karena Hakim Robert tidak ingin menandatanganinya. Robert menitip pesan kalau ia ingin berbicara dengan Bernard terlebih dahulu. Kemudian Bernard menemui Robert di ruangannya. Bernard memberi Robert jabatan ini agar mereka tidak perlu lagi bertemu. Bernard ingin Robert menandatangani surat penggeledahan persediaan namun Robert menolaknya. Robert berkata kalau ia menghabiskan hidupnya melayani Bernard dengan kesetiaan yang tak perlu diragukan. Robert kecewa karena Bernard tidak menjadikannya wakilnya. Bernard menjawab awalnya ia ingin menjadikan Robert wakilnya namun hal itu tidak pernah terjadi. Robert pandai menyelesaikan masalah namun ia kurang rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah hal yang ketua IT harus miliki. Robert pikir kalau tim Bernard sangat lemah. Ia menjadikan Lucas wakilnya, Rick sebagai kepala keamanan yudisial, bahkan Bernard baru saja kehilangan Sheriff Powell. You're running out of allies, and you're running out of moves. Robert pikir Bernard kehabisan sekutu dan taktik. Bernard menjawab setelah Robert membuatnya berada di posisi kalau ia harus membunuh satu-satunya wanita yang ia cintai. Bernard dan Robert setuju untuk menjadikan kematian Meadow dibuat seolah mekanik yang membunuhnya. Namun masalahnya, Kamil malah membantu dan membebaskan Knox dan Shirley. Dan ini adalah pertama kalinya Robert mendengar hal ini. Sementara itu di tempat Paul masih belum menemukan siapa pelaku perusak makanan mekanik. Tak lama kemudian, Martha menemui mereka. Martha bertanya tentang pengasingan di yudisial pada Paul. Paul menjawab kalau akses ke pengasingan yudisial sangat sedikit. Yang Paul tahu hanya orang yang dikirim ke sana tidak kembali lagi. Martha sangat khawatir dengan keadaan Carla namun tak ada yang bisa ia atau Paul lakukan. Namun Martha menolak menyerah dan ingin mencari cara lain. Tak lama kemudian istri Paul memberitahu kalau ada kekacauan di kantin. Paul dan yang lainnya ke sana untuk menghentikan kekacauan. Salah satu staf kantin dicurigai sebagai pelaku peracun makanan mekanik. Hank berkata kalau ia tahu staf kantin memiliki ibu yang sedang sakit dan dirawat di lantai atas. Ia mengakui kalau ia diberi perintah untuk meracuni makanan karena takut ibunya disakiti. Ia melakukannya karena terpaksa dan ia memastikan kalau tidak ada yang terluka. Knox memastikan kalau ia tidak akan dibunuh namun tetap akan dihukum. Namun ibunya juga akan dipastikan akan baik-baik saja. Di tempat lain, Lucas menemui Bernard karena ia telah memecahkan kode Salvador Queen. Lucas pikir kalau surat itu adalah petunjuk di sebuah buku di halaman 77. Ia sudah memeriksa buku di perpustakaan namun tidak ada yang cocok.
Lucas pikir buku ini bukan buku dari luar, melainkan sesuatu yang dibuat di dalam silo, atau bahkan sesuatu yang lebih personal milik Salvador Quinn. Bernard memberikan buku favorit Meadow untuk Lucas teliti. Sementara itu, Camille pulang ke rumah dan Robert sudah menunggunya. Camille sadar kalau Robert sudah tahu tentang Camille yang membantu mekanik. Camille melakukannya di belakang Robert agar Bernard tidak mencurigai Robert. Camille ingin berteman dengan pemberontak. Hal ini karena situasi Shiloh saat ini sangat sedang tidak stabil. Oleh karena itu, mereka harus berada di kedua belah pihak. We make moves together, but not at all. Robert memahaminya, namun ia ingin ia dan Camille menjadi tim. Kini kita berpindah ke tempat Martha. Tak ada alat komunikasi yang bisa dipakai. Martha memperbaiki kamera agar bisa berhubungan dengan lantai atas. Namun setelah dipikir ulang, ia memutuskan untuk mematikan kamera itu lagi. Di tempat lain, Rick menemui Bernard dan memberitahunya ada kamera di bengkel Martha menyala selama 30 detik. Bernard bingung kenapa Martha melakukan itu. Namun Rick memikirkan sesuatu sehingga ia memeriksa saat Martha dan Carla ditangkap. Terlihat kalau Carla dan Martha berpegangan tangan yang artinya mereka sangat dekat. Bernard pikir kalau ia bisa menggunakan Carla untuk menekan Martha. Kini kita berpindah ke Shiloh 17. Solo tidak ingin memberikan pakaian Juliet sebelum Juliet menyalakan kembali pompa di 8 lantai di bawah air. Secara konsep Juliet bisa melakukannya, namun masalahnya ia harus melakukannya di dalam air. Juliet memberitahu Solo kalau ia membutuhkan 90 meter kabel waterproof untuk mengaliri listrik ke pompa. Ia juga butuh selang untuk bernafas saat memperbaikinya. Juliet menyarankan sambil menunggu Solo mengumpulkan barang-barang itu, Juliet kembali ke Shiloh 18 untuk memberitahu orang di sana kalau udara di luar memang beracun. Namun Solo tidak menyetujuinya karena ia takut kalau Juliet tidak kembali lagi. Solo sudah menemukan kabel waterproof dan selang untuk bernafas. Saat Juliet sudah mencolokkan saklar, ia harus menarik tali untuk membunyikan lonceng sebagai pertanda. Namun selain itu, Solo memberitahu kalau Juliet tidak boleh naik ke permukaan terlalu cepat, karena hal ini akan memberikan tekanan besar di tubuh Juliet dan bisa melukainya bahkan membunuhnya. Setelah semua kebutuhannya terpenuhi, Solo yang sering membaca buku tentang pengetahuan di masa lalu membuatkan kacamata selam untuk Juliet. Juliet tidak bisa berenang sehingga ia akan berpegangan pada tali dengan pijakan besi di bawahnya. Dengan bantuan mesin, Juliet bisa diturunkan secara perlahan. Bernafas menggunakan selang adalah satu-satunya caranya bertahan hidup. Karena pijakannya berat, Juliet bisa turun dengan cepat ke lantai tujuannya. Talinya dibuat pas dengan lantai tujuannya. Sebelum pergi, Juliet mengikat pijakannya dengan tali pada pagar jembatan. Juliet mengeksplor lantai di mana pompa berada. Karena blueprintnya sama, Juliet bisa menemukan pompa itu tanpa masalah. Pertama, ia membuka pintu pompa kemudian menyolokkan colokan untuk dialiri listrik. Kemudian Juliet kembali dan menarik tali untuk menyalakan lonceng kode pada Solo. Kemudian Solo menyalakan listrik dan kini pompa teraliri listrik. Juliet mengaktifkannya dan pompa ini bekerja dengan normal. Kini Juliet tinggal kembali ke permukaan. Juliet menarik tali untuk menyalakan lonceng. Namun saat ia melepas tali, tiba-tiba tali pijakannya turun. Bahkan suplai oksigennya pun berhenti. Juliet tidak memiliki oksigen dan alat untuk ke permukaan. Yang bisa ia lakukan adalah memanjat tali secepat yang ia bisa ke permukaan. Padahal sebelumnya Juliet tidak bisa berenang, namun sekarang ia bisa sampai ke permukaan dengan selamat. Juliet mencari Solo, namun ia tidak bisa menemukannya. Ia melihat sebuah kampak yang tergeletak di lantai dan juga bercak darah yang mengarah ke atas. Dan dengan begitu, episode ke-7 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Menurut Mimin, episode ini lumayan asik karena progresnya lumayan banyak. Di episode 6 kita hampir full di Shiloh 18, jadi Mimin pikir di episode kali ini kita akan full di Shiloh 17. Tapi ternyata enggak, tapi untungnya pemberontakan di Shiloh 18 ada kemajuan. Jadi untuk episode ke-7, Mimin kasih rating 7/10. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.